Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang, saya belum mikirin itu. Yang saya tahu itu Pak Anies itu, barangkali urusnya. Ya, saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya, itu aja kira-kira begitu. Nah, ini menurut saya politik tingkat tinggi ya. Saya tidak pernah melihat sebelumnya politik yang seperti ini. Ya, di tangan kepemimpinan Presiden Joko Widodo nampak begitu cair, tidak ada ketegangan. Entah di sini menurut saya maksud dari Presiden Joko Widodo yaitu menjaga di pemilu 2024 tidak ada ketegangan dan selalu cair. Cair dalam artian bukan cair uangnya loh, tetapi suasana cair, penuh persahabatan. Ya walaupun kita beda-beda pilihan, tetapi di sini Presiden Joko Widodo mampu meredam keegoisannya masing-masing. Nah, di sini bahkan terlihat Pak Surya Paloh di sini setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo nampak sumringah sekali. Beda sekali pada waktu lalu ketika mengadakan apel siaga perubahan di GBK. Itu kelihatan wajah dari Pak Surya Paloh terlihat tegang ya, bahkan terlihat tegang. Tetapi ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo nampak suasana itu cair, bahkan juga tampak Pak Surya Paloh sangat bahagia sekali ketika setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Nah, tidak hanya ini saja, kejutan-kejutan pun tiba-tiba datang lagi. Di sini yaitu ada pertemuan Budiman Sujatmiko dengan Prabowo Subianto. Ya, kita tahu kan dari track record keduanya, Budiman dan juga Pak Prabowo, itu dimana dua orang tersebut terlihat bertolak belakang. Apalagi Budiman Sujatmiko yaitu pernah lah pada 98 yang lalu pernah berjuang. Dan Pak Prabowo Subianto pada saat itu menjadi jenderal. Ya, Anda tahu sendiri lah. Akhirnya juga terbawa sampai pada pemilu 2014 dan 2019. Isunya itu-itu saja. Akhirnya yang para milenial akhirnya terbuka lebar. Tetapi saat ini yang lebih mengejutkan, Budiman Sujatmiko mendatangi kediaman Pak Prabowo Subianto. Ini merupakan strategi politik yang sangat-sangat keren sekali, saya akui. Mungkin ketika orang-orang biasa seperti saya kemungkinan tidak akan bisa lah, karena pasti mengingat kejadian hal tersebut pasti akan sangat menyakitkan. Tetapi di sini saat ini beda, memang zamannya sekarang ini beda, yaitu pemilu untuk persatuan. Di sini walaupun berbeda-beda kita tetap satu, yaitu untuk apa? Yaitu untuk, bener kata Budiman Sujatmiko, yaitu mengkayuh perahu supaya tetap berjalan ke tempat yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat Indonesia, yaitu kemajuan negara yang maju, berdaulat dan lain sebagainya. Jadi di sini merupakan strategi yang sangat keren sekali. Semoga saja pemilu 2024 damai, adem. Apapun perbedaan pilihan kita, kita buktikan di TPS besok. Kalau kita memang tidak suka dengan Pak Prabowo, dengan Anies Baswedan, cukup di pribadi diri kita masing-masing, tidak usah diumbar di medsos. Semua orang sudah tahu kok, rekam jejak dari ketiga capres tersebut sudah tahu. Tetapi supaya menjaga tidak seramai pada pemilu 2014 dan 2019, makanya di sini Budiman Sujatmiko dan juga bahkan Presiden Joko Widodo memanggil Pak Surya Paloh. Kita ketahui kan juga sama-sama mendeklarasikan capres masing-masing. Itu bahkan juga dirangkul. Itu yang menurut saya keren. Dan semoga pemilu 2024 besok damai, aman, jujur dan adil dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada pertemuan Budiman Sujatmiko dan Pak Prabowo Subianto, bahkan juga dipelintir-pelintir oleh pendukung Anies Baswedan. Nah, inilah. Jadi kalau Presiden Joko Widodo sudah menunjukkan yaitu kerendahan hati di sini, tetapi dari pendukung Anies Baswedan malah memelintir seperti ini. A1, Budiman Sujatmiko diperintahkan Jokowi untuk bertemu Prabowo. Kasihan Ganjar bulan Agustus diedit pencapresannya. Cebong nangis. Ini maksudnya apa juga? PDIP itu walaupun tidak ada koalisi, itu bisa menjagokan Ganjar Pranowo. Gak perlu koalisi-koalisi. Jadi ini yang aneh sekali, pikiran yang sungguh aneh sekali. Cebong nangis. Seharusnya seperti ini sudah
bukan zamannya lagi ya. Cuitan-cuitan seperti ini bukan zamannya lagi. Makanya menurut saya sih kita harus merubah lah, yaitu cuitan-cuitan yang memprovokasi, mengejek dan lain sebagainya. Kita rubah. Ya, tetapi kalau kita rubah kan tidak seru ya di medsos. Tetapi memang di Twitter ya seperti itu. Kita adu gagasan, adu pencapresan dan lain sebagainya. Jadi di situ memang agak rame. Tetapi kalau seperti ini ya, Anda bisa menilainya sendiri lah. Pendukung yang mana yang sering membuat kegaduhan lah. Ini bahkan juga dikomentari oleh Paltiwes. Apa hubungannya Budiman Sujatmiko ketemu Prabowo dengan pencapresan Ganjar? Kayaknya ini orang mau pindah kubu ke Prabowo ya. Bahkan juga banyak yang mengomentari tentang Budiman Sujatmiko ke kediaman Pak Prabowo Subianto. Selamat Mas Budiman Sujatmiko atas pilihan baru politiknya. Di sini Budiman, Prabowo dari singa Asia jadi kucing Anggora. Kemungkinan di sini Mas Budiman suka kucing Anggora ya. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Alex Tam keterangan Prabowo dan politisi PDIP Budiman Sujatmiko usai pertemuan tertutup. Dua tokoh nasional yang hebat bertemu berbicara secara rasional. Masa depan Indonesia bukan bicara masa lalu. Mereka ikhlas menghilangkan ego dan mengubur masa lalu demi kepentingan masa depan bangsa dan negara. Saya juga sangat setuju sekali lah. Kita harus menghilangkan ego masing-masing dan kita menyongsong Indonesia yang ke depan. 2045 Indonesia akan menjadi negara maju. Itu memang harus dikawal. Ya, dikawal. Kalau kita tidak bersatu, para politisi-politisi tidak bersatu untuk memajukan bangsa dan negara ini, maka ya akan bisa menghambat lah. Jadi menurut saya di sini sangat keren sekali ketika taktik Presiden Joko Widodo, yaitu memanggil Pak Surya Paloh dan bahkan juga Budiman Sujatmiko bertemu dengan Prabowo Subianto. Ini merupakan sesuatu politik yang sangat kelas tinggi dan bahkan masyarakat pun menilainya ya cukup susah sekali karena Presiden Joko Widodo itu memang sulit sekali ditebak ya. Bahkan ketika di sini setelah Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo nampak sumringah sekali. Kelihatan dari ekspresi wajahnya nampak sumringah sekali. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya dari Bos Purwa. Makin kaliber aja Bapak satu ini. Nah, apa tuh si Brutus? Si Brewo yang jadi dalangi mencari obat penenang padahal kaki udah gemetaran. Serasa Nadi mau coba Surya Paloh langsung ya seperti itu. Salah satu manusia fanatik pengkhianat akan tetap jadi pengkhianat. Tak lama lagi perubahan akan dirasakan rakyat. Persaingan Pilpres 2024 ini sangat unik, berbeda dari pemilu sebelumnya. Kejujuran, keadilan, kesejahteraan akan melawan menghapus era kebohongan, kemunafikan dan kemiskinan. Dukung pemimpin yang jujur, bersih, pintar, dan mengutamakan rakyat. Keren Pak SP. Pertemuan yang aneh, jangan-jangan dia menyesal dan ingin segera bergabung ke PDIP untuk menyelamatkan partainya. Ya memang sih ketika pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Pak Surya Paloh ini kemungkinan akan membuat dakdikduk dari Anies Baswedan. Apalagi terlihat setelah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, terlihat Pak Surya Paloh sangat beda sekali, yaitu dengan pada saat kemarin apel siaga perubahan di GBK itu nampak ekspresi wajahnya ya Anda bisa menilainya sendiri. Nah, tapi saat ini terlihat sumringah sekali. Ya semoga saja lah intinya pada Pilpres 2024 bisa adem ayem, tidak ada perselisihan, percecokan dan lain sebagainya seperti pada tahun 2014 dan 2019 ya. Semoga saja.